Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait cara cek honorer yang terdaftar atau belum di database BKN untuk persiapan pendaftaran P3K 2024. Ini adalah informasi mendesak dari Menpan RB dan BKN teman-teman ya. Kenapa admin berani mengatakan itu? Karena menurut informasi yang kami dapatkan ya dari Kemenpan, bahwasanya untuk penataan tenaga non ASN ya di tahun 2024 teman-teman ya, itu nantinya diprioritaskan bagi honorer yang pernah mengikuti pendataan nasional, pendataan non ASN dan masuk dalam database BKN. Tentunya teman-teman honorer itu masih ingat ya bahwa teman-teman pernah mengikuti pendataan non ASN sehingga teman-teman masuk dalam database BKN. Nantinya di tahun ini ya 2024, database BKN itu akan menjadi patokan teman-teman ya untuk penataan non ASN. Jadi yang akan diprioritaskan untuk diangkat menjadi P3K part-time dan P3K penuh waktu itu adalah honorer yang masuk dalam database BKN. Artinya yang pernah ikut di pendataan non ASN tetapi harus tetap mengikuti seleksi. Nah, kira-kira bagaimana cara mengecek honorer yang terdaftar dan belum di database BKN persiapan daftar P3K? Pertama-tama teman-teman bisa kunjungi websitenya, yaitu https://helpdeskbkn.co.id, non ASN nik garing dan titik KK ya teman-teman. Kita coba eksekusi teman-teman ya. Oke, kita coba eksekusi. Kita langsung saja masuk di Google teman-teman ya. Nih ya, di sini kita masuk. Oke, kemudian kita ketikkan di Google apa ya teman-teman ya, untuk mengecek itu pendataan ya. Oke, pendataan non ASN bkn.co.id. Kita coba lagi cek di sini. Oke, pendataan non ASN bkn.co.id. Oke, kita ketik lagi di sini non ASN garing nik ya. Oke, nik, kemudian ya kita masuk lagi di sini. Oke, dia nik. Kemudian kita ketikkan lagi dan kakak. Kemudian kita cek lagi di sini ya, dan kakak. Oke, di sini ada kesalahan. Kemudian kita ketikkan di sini kakak. Oke. Nah, otomatis nantinya teman-teman akan dibawa ke area sini, yaitu pendataan non ASN Badan Kepegawaian Negara. Kemudian teman-teman klik saja itu. Nah, nantinya itu di sini teman-teman itu akan muncul data di sini teman-teman ya. Oke. NIK dan nomor KK tidak sesuai. Bantuan non ASN tidak bisa melakukan proses pendaftaran karena nomor induk penduduk atau nomor kartu keluarga tidak ditemukan. Nantinya di sini teman-teman silakan masukkan nama lengkap ya. Ini dia teman-teman, nama lengkap. Kemudian teman-teman masukkan NIK ya, nama lengkap. Kemudian masukkan NIK. Kemudian masukkan nomor KK. Kemudian tanggal lahir teman-teman ya. Nah, setelah itu tanggal lahir teman-teman masukkan di sini kode CAPTCHA ya. Nah, setelah itu teman-teman klik submit. Nah, jadi websitenya ini helpdeskbkn.co.id non ASN NIK underscore dan underscore KK. Nah, itu adalah websitenya. Jadi ini adalah website resmi dari BKN untuk mengecek verifikasi dan validasi data honorer yang masuk dalam database BKN
untuk pengangkatan di tahun 2024. Karena kenapa kita perlu cek ini? Supaya bisa memastikan apakah teman-teman itu masuk dalam database BKN atau tidak masuk dalam database BKN, teman-teman ya. Itu yang wajib teman-teman pahami ya, agar nantinya teman-teman bisa mengambil langkah cepat ketika misalkan ada masalah. Dan kedua, kenapa kita harus mengecek pendataan non-ASN? Karena menurut informasi yang kami dapatkan di Kementerian Menpan RB ya teman-teman ya, bahwasanya untuk penataan tenaga non ASN di tahun 2024 itu deadline-nya itu Desember 2024, itu akan memprioritaskan honorer yang masuk dalam database BKN ya, itu memprioritaskan honorer yang masuk dalam database BKN. Artinya apa? Artinya adalah honorer itu sudah pernah mengikuti pendataan non ASN sebelumnya dan sudah diverifikasi dan sudah divalidasi teman-teman ya. Jadi caranya yaitu tadi masuk di helpdesk bkn.co.id non ASN NIK dan kakak. Nah, setelah itu teman-teman scroll di sini akan muncul nama lengkap ya. Nama lengkap silakan diketikkan nama lengkap misalkan, kemudian NIK silakan diketikkan NIK, NIK validnya ya. Kemudian di sini kakak, tempat lahir, tanggal lahir. Setelah itu teman-teman ketikkan CAPTCHA-nya dan kemudian teman-teman klik submit. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini untuk ppkjpnn.com ya, kita coba cek lagi ppkjpn. Nah, di sini teman-teman bisa lihat informasi. Ya, kita coba cek di sini teman-teman ya. Nah, ini dia. Nah, kita coba cek di sini ada informasi penting juga ya dari pemerintah di sini. Nah, ini dia. Ini informasi dari Menteri Anas ya. Di sini dikatakan Menteri Anas sebut seluruh honorer yang terdata di BKN diangkat P3K yang tercecer bagaimana. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman ya. Ini yang admin bilang tadi, bahwasanya teman-teman itu harus memastikan apakah masuk dalam database BKN. Kenapa? Karena seluruh honorer yang terdata di BKN, artinya yang sudah ikut dalam pendataan non-ASN itu berpotensi diangkat P3K. Nah, kita lihat di sini informasinya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K teman-teman ya. Namun honorer dimaksud adalah yang masuk dalam pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, ini yang saya garis bawahi di sini ya. Saya garis bawahi di sini ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Abdullah Azwar Anas itu mengungkapkan ya, mengungkapkan apa? Mengungkapkan bahwa seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Namun honorer yang dimaksud adalah masuk dalam pendataan tenaga non ASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN itu sebanyak 2,3 juta orang. Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023, kata Menteri Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 17 Januari 2024. Jadi fix teman-teman ya, ini final. Teman-teman wajib untuk mengecek datanya di pendataan tenaga non-ASN sebagaimana link yang admin tadi sertakan. Karena kenapa? Karena honorer yang masuk dalam database BKN itu berpotensi berpeluang besar teman-teman ya untuk diangkat menjadi ASN. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.